Satyawira, Jala Dharma. Kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap itu dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Bung Hatta. Hai Sobat Konilamil, kembali lagi bersama saya Serda Alfiza di Konilamil News periode 29 Januari sampai dengan 4 Februari tahun 2024 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Konilamil News Weekly. Salah satu prajurit Konilamil yang tergabung dalam tim dayung Provinsi Jawa Timur, KLS Isyarat, Septenandau Horomati, berhasil mendulang medali di kejuaraan 2024 ICF Stand Up Paddling World Championship yang berlangsung di Pattaya, Thailand. Medali yang berhasil direbutnya terdiri dari 3 nomor lomba, yaitu 1 medali perak teknikal 6 km, 1 medali perunggu long distance 12 km, dan 1 medali perunggu sprint teknikal 250 meter. Komandan Satuan Lintas Laut Militer 1, Kolonel Laut Pelaut Yohanes Upang, selaku Ketua Yanus Dayung Konilamil, mengucapkan rasa bangganya atas pencapaian prestasi yang berhasil diraih salah satu atletnya pada kejuaraan bertaraf internasional. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi penyemangat untuk lebih berprestasi di ajang kejuaraan berikutnya, dan yang tidak kalah pentingnya dapat menjadi motivasi bagi atlet yang lain untuk menorehkan prestasi. Audit kinerja staf operasi Komando Lintas Laut Militer secara resmi dinyatakan selesai. Acara penutupan dilaksanakan di ruang rapat staf operasi Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dipimpin langsung oleh Inspektur Konilamil Laksamana Pertama TNI Damayanti. Turut hadir Asopang Konilamil dan tim audit Inspektorat Konilamil, serta perwira staf operasi Konilamil. Inspektur Konilamil menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerjasama dan komunikasi yang terjalin erat dari semua pihak yang terlibat dalam proses audit kinerja yang berlangsung, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan lancar. Selanjutnya, diharapkan Kasat terkait segera mempelajari kembali dan menindaklanjuti saran masukan yang diberikan tim audit, sehingga kedepannya kinerja Satker Sop Konilamil akan lebih meningkat dan berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hadir di dermaga Pitching Blade Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Udarto Krisno Utomo, didampingi Komandan Pasmar 1, Brigjen TNI Marinir Umar Faruk, beserta sejumlah pejabat utama dan Kasatker Konilamil, melepas keberangkatan KRI Teluk Lampung 540 yang mengemban misi dukungan angkutan laut militer, pergeseran pasukan dan pergeseran material. On board KRI Teluk Lampung 540, prajurit petarung marinir dari Pasmar 1 yang tergabung dalam Satuan Tugas Marinir Operasi Pengamanan Perbatasan Laut Natuna Utara tahun 2024. Sesaat sebelum bertolak, Panglima Konilamil menyampaikan beberapa arahan dan penekanan agar tugas yang diemban dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, sehingga target zero accident dapat tercapai. Program wisata edukasi KRI yang dikemas dalam worship tour dengan leading sektor staf potensi maritim Komando Lintas Laut Militer sampai dengan saat ini telah dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya lembaga pendidikan. Kali ini TK Islam Terpadu Nurul Iman, Jakarta Utara, berkesempatan untuk melaksanakan kunjungan di KRI Teluk Calang 524 yang saat ini tengah sandar di dermaga Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan rombongan TK Islam Terpadu Nurul Iman disambut langsung oleh Komandan KRI Teluk Calang 524 Letkol Laut Pelaut Rizky Wijaya. Dengan tertib dan teratur didampingi prajurit KRI, mereka satu persatu menaiki KRI Teluk Calang 524 dan melaksanakan worship tour. Bagi mereka, kunjungan ke KRI adalah pengalaman perdana, sehingga momen tersebut menjadi suatu pengalaman dan kenangan yang tak terlupakan. Dinas Kesehatan Konilamil melaksanakan pengasapan atau fogging di lingkungan Mako Satuan Lintas Laut Militer 2, Surabaya. Fogging yang dilaksanakan oleh personil Balai Pengobatan Salinamil 2 tersebut dijadwalkan secara berlanjut sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan bagi prajurit melalui lingkungan kerja yang sehat dan memitigasi penyebaran penyakit oleh binatang pembawa virus penyakit. Salah satunya adalah nyamuk Aedes aegypti, yaitu demam berdarah dengue. Fogging dilaksanakan dengan menyisir setiap ruangan-ruangan, khususnya ruangan yang digunakan sebagai mesin prajurit serta saluran air. Komandan Satuan Lintas Laut Militer 2, Kolonel Laut Pelaut Yulis Andreas Laurentius, yang mengikuti jalannya pelaksanaan fogging, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu berpotensi timbulnya beberapa penyakit dan hal tersebut harus diantisipasi. Polisi Militer Komando Lintas Laut Militer menggelar operasi simpati gabungan di Jalan Raya Pelabuhan Pos 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan dimulai sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana para petugas POM Konilamil telah berdiri di pertigaan lampu merah Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok. Para prajurit yang berkendaraan dinas maupun kendaraan pribadi secara tertib memperlambat laju kendaraannya. Demikian pula halnya dengan pengguna kendaraan roda 2 dari masyarakat yang melintas di titik pemeriksaan. Sasaran operasi simpati gabungan adalah kelengkapan kendaraan bermotor, yaitu SIM
dan STNK, serta kelengkapan kartu identitas prajurit bagi anggota militer. Komandan Polisi Militer Kolonel Lamil, Letkol Laut PM James R. Naiborho yang turun langsung mengikuti kegiatan menyampaikan bahwa operasi simpati gabungan digelar dengan melibatkan personel Pomal dari Puspomal, Pomlam Tamal 3 Jakarta, POM TNI Angkatan Darat dan personil Satlantas Polres Jakarta Utara. KRI Teluk Carang 524 yang tengah sandar di Dermaga Mako Kolonel Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menerima kunjungan dari mahasiswa Universitas Pertahanan, Program Studi Strategi Pertahanan Laut. 14 mahasiswa Unhan didampingi 2 dosen pembimbing melaksanakan studi visit dengan tujuan untuk mengetahui teknologi dan alat pertahanan maritim yang digunakan oleh Lembaga Pertahanan Maritim dan bagaimana cara penggunaannya serta memperoleh informasi yang berkaitan dengan pertahanan sebagai referensi penyusunan proposal tesis. Asisten Potensi Maritim Kolonel Lamil, Kolonel Laut Pelaut Teguh Iman Wibowo dalam sambutannya menyampaikan sekilas tentang tugas Komando Lintas Laut Militer. Kondisi alutsista jajaran Kolonel Lamil dihadapkan pada tugas yang diemban serta tantangan Kolonel Lamil sebagai pembina angkutan laut nasional. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Udiarto Krisno Utomo menghadiri apel gelar pasukan pengamanan pemilu tahun 2024 yang berlangsung di Taxiway Eko Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Apel gelar dipimpin oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan dan dihadiri langsung Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Tanpa hadir pula Kepala Staf Angkatan, Kapolda Metro Jaya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, serta sejumlah pejabat tinggi TNI lainnya. Ribuan personil TNI dari 3 matra mengikuti apel gelar pasukan pengamanan pemilu tahun 2024 secara serentak di seluruh Kodam di Indonesia. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mendukung kelancaran pesta demokrasi. Dalam arahannya, Pangdam Jaya mengingatkan bahwa dibutuhkan konsentrasi tinggi dalam mengamankan jalannya pemilu tahun 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. Setelah sukses menyelesaikan misi pemeliharaan perdamaian dunia PBB di Lebanon selama 1 tahun, salah satu kapal perang terbaik TNI Angkatan Laut, KRI Franska Siepo 368, Satgas MTF TNI Konga 28N Unifil tahun anggaran 2022 sampai 2023 yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut John David Nalasakti Sondah tiba di Dermaga Mako Kolonel Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang disambut hangat oleh Komandan PMPP TNI Laksamana Muda TNI Retiono Kunto. Dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komandan KRI FKO 368 beserta seluruh prajurit yang telah kembali ke tanah air dengan selamat. Keberhasilan yang diperoleh KRI FKO 368 dalam misi penugasannya tentunya tidak lepas dari kerjasama, soliditas, profesionalisme, semangat kerja keras, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi dari seluruh prajuritnya. Baik Sobat Kolonel Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kolonel Lamil News periode 29 Januari sampai dengan 4 Februari tahun 2024. Saya Sedal Wiza beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Kolonel Lamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.